Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini waktunya untuk pembacaan tentang Love Reading kamu di Oktober 2024 ini ya. Dan ini untuk zodiak. Waktunya untuk Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan ini bisa pas, bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau enggak pas, enggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan ya. Dan kalau kamu ingin konseling sama aku, cek aja link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Untuk kamu, Aquarius, aku merasakan ada energi Pisces ya. Cuman kita lihat energi oracle-nya untuk kamu. Oke. Pisces, Aquarius, aku rasakan di sini energi. Ada sempat kekecewaan, kemarahan juga ada dalam diri kamu. Cuman udah mulai mereda ya. Ada merasa tidak dimengerti oleh yang tersayang, ataupun dia nggak merasa dimengerti oleh kamu. Ada salah paham yang berujung memang cekcok dan akhirnya untuk nggak bicara untuk berapa saat aku melihat. Tapi justru dengan kalian saling diam, aku ngerasakan Aquarius ya, untuk percintaan kamu malah baik ya. Untuk dia berpikir, untuk dia ngerasa ya, tapi ego masih bermain di sini. Jika dia yang laki-laki, ego dia masih cukup bertahan besar sebagai energi yang dia, aku harus bilang kalau dia yang laki-laki, kamu yang perempuan, dia energi seseorang yang nggak suka untuk kamu kontrol sebenarnya gitu. Dia nggak mau untuk kamu mengatur-ngatur dia harus ngapain, dia harus gini gitu. Dia pengen melakukan semuanya itu sendiri atas keinginan dia. Walaupun misalnya kamu mengatakan hal yang benar atau kamu membawa dia ke arah yang benar, dia tetap nggak terima. Karena ego dia yang tersakiti sebagai seorang yang provider, seseorang yang strong, yang kuat. Dia nggak mau untuk dikontrol oleh pasangannya. Secara tidak sadar ya. Yang aku lihat. Si journey, tapi dia menyadari ini perjalanan hubungan kalian berdua, ataupun kamu yang menyadari ini. Jadi ya, untuk memahami ya, ini kerjasama. Dan dalam hubungan, gak bisa kedua-duanya mencoba mengontrol keadaan. Entah kamu yang mengontrol, ataupun dia yang mengontrol, gak bisa. Hanya ada satu matahari. Hanya ada satu bos dalam suatu hubungan. Dan dia menyadari hal tersebut. Ya. Dan kalau dia mencoba untuk ego keras di sini, dia ngerasa dia nyakitin kamu, ngecewain kamu, ya. Dia ngerasa kamu immature, energi, entah kamu mungkin yang ngerasa dia immature atau energi masih kekanakan, si anxiety, kamu terlalu overthinking untuk hal-hal yang nggak perlu. Dia ngerasakan itu banget sih. Ada kayak badai atau konflik batin dalam diri kamu yang dia rasa kadang itu sulit buat dia stres, buat dia pusing untuk mengendalikan kamu sih. Walking away. Jadi kalau kamu udah mulai emosional seperti itu, dia akan menjauh. Aku ngeliat menjauh bukan ninggalin ya, dia nggak mau memperburuk keadaan, itu intinya. Jadi sorry ya, dia juga nggak mau kehilangan kamu, dan dia nggak mau untuk menyesali. Dia nggak mau mengambil keputusan yang akan dia sesali gitu loh. Dan dia juga nggak mau dengar kamu mengambil keputusan apapun untuk misal, ini energi seseorang yang capek ya, kalau kalian berantem atau gimana, dia ngerasa kamu selalu biarin dia, kamu ingin lepas dari dia, itu yang dia ingin ngerasa, dia yang capek, dia nggak mau mendengar kata-kata itu sih ya. Tapi semakin dia berpikir, dia ngerasa, justru dia ngerasa dia care, dia sayang banget sama kamu, dan dia selalu, ini energi yang bagus ya. Akhirnya walaupun banyak diam setelah itu, energinya memperlihatkan ke dia kamu sesayang itu sama dia.
gitu ya, kamu secinta itu sama dia, dan dia tahu kamu, entah kamu ataupun dia berlebihan di sini, dia tahu, dia paham banget akan hal tersebut ya, dan dia tahu kalau yang terjadi ya karena semata-mata kamu peduli, kamu sayang sama dia, dan begitu juga dia. Cuman yang nggak dia pahami adalah kenapa kamu begitu emosional. Jadi terasa sekali emosi yang cukup berat di sini untuk seorang Pisces ya. Untuk energi seseorang yang membuat dia ngerasa kamu itu membuat dia selalu ngerasa bersalah, ngerasa sakit hati, ngerasa mengecewakan kamu gitu loh. Energinya dia memang sekarang takut ya sama kamu, energinya takut untuk jujur, takut untuk apa adanya. Tapi kalau dia ketahuan untuk menutupi sesuatu dari kamu, dia tahu ini lebih parah lagi gitu, karena mungkin kamu tahu kalau dia bohong, kalau dia menutupi sesuatu gitu ya. Jadi walaupun memberontak, aku melihat di akhir-akhirnya, aku melihat hubungan ini dia akan menuruti apa yang kau mau ya. Dia akan dia nggak serta-merta kayak bilang oke, aku turutin apa yang kau mau, tapi secara diam-diam dia akan melakukan apa yang kau mau itu tadi. Misalnya kamu nggak suka dia untuk bicara dengan siapa atau gimana ya, dia secara tidak langsung dia nggak bicara dengan orang itu ya. Konflik ini tentang internal perasaan kalian masing-masing yang memang ada hal yang perlu kamu sadari ya. Entah yang kamu sadari atau pasangan kamu sadari di sini ya, dimana memang kita itu nggak bisa ya untuk ngerasa sisi kita yang paling benar. Kalau kita selalu berpikir dan ngerasa seperti itu, kita nggak bisa berurusan atau berpasangan dengan orang lain, karena kita akan cenderung ngerasa apapun yang kita lakukan itu benar dan apa yang dipikirkan pasangan itu salah. Jadi kamu harus belajar memahami, dia mau belajar memahami. Mungkin sisinya kamu yang kamu rasa oke, baik-baik aja, benar ini tadi, di mata pasangan kamu enggak, ini nyakitin dia, ngecewain dia patah hati ya. Dan ya kita harus tetap kita harus siap gitu untuk mengakui kalau kita memang secara tidak sengaja nyakitin dia, ngecewain dia ya. Hubungan yang memang kayak gitu ya, kita nggak bisa merubah pasangan kita sih, serendipity. Biarpun kamu yang menjauh ataupun dia yang menjauh, siapapun yang menjauh ini akan kembali sih, karena dia juga jauh dari kamu pun dia nggak ngerasakan peace ya, dia ngerasa makin bersalah ya sih. Loyal heart, hati dia tetap setia sama kamu ya, Aquarius ataupun sebaliknya. Ingat 7 house-nya kamu di sini Libra, Leo ya, ini ngasih lihat memang, dan first house kamu masih retrograde saat ini. Pesan yang kamu berikan ke dia memang di awal-awal nggak akan dia mengerti ataupun kamu mengerti, dia nggak ngerti maksudnya kamu. Seperti aku bilang, akan bikin berantem gitu ya, emosi, dia nggak suka kamu untuk mengatur dia segini, tapi sebenarnya itu masuk ke kepala dia gitu loh, maksudnya tertancap di kepalanya gitu. Udah cukup kamu sekali aja bilang sama dia udah paham, walaupun dia marah, emosi, ataupun sebaliknya, dia tetap berasa bersyukur, merasa sangat dicintai, walaupun satu sisi dia ngerasa kenapa kamu nggak bisa percaya sama aku, kenapa kamu nggak bisa untuk membiarkan aku melakukan apapun. Aku tahu apa yang aku lakukan, aku tahu gimana untuk setia, gimana untuk ini, tanpa perlu kamu kasih tahu sih. Energi keegoisan itu yang memang
cukup berat ya, apalagi jika ini yang merasakan laki-laki. Laki-laki ya bukan tipe yang menjelaskan ya, jadi dia yang ngelakuin aja tanpa dia mau menjelaskan, dan kalau sudah dia problem ya dia ngerasa kayak dia nggak melakukan apa-apa. Oke, so ya, jika menuju problem atau masalah untuk kalian berdua di sini, carilah ketenangan diri, kedamaian hati kalian masing-masing ya, untuk nggak buat kalian berdua stres memikirkan hal-hal yang di luar kendali kalian. Apa gunanya berantem kalau kalian memang sayang, saling care, saling peduli gitu ya, dan kalian melihat masa depan kalian bisa untuk bersama ya. Artinya kan hanya keegoisan sementara yang sedang terasa gitu. So biarkan keegoisan yang buruk itu mereda dengan sendirinya ya, dan akhirnya dia dan kamu menyadari kamu menginginkan cinta ini, dan dia juga menginginkan cinta ini, Aquarius. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.